Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Wicaksono dengan nomor NPM 19411177, kelas manajemen 22B yang diampu dengan dosen Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen piutang. Yaitu ada pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang merujuk pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola dan mengontrol piutang perusahaan. Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Manajemen piutang melibatkan pengelolaan proses penagihan, penilaian risiko kredit, atau pemantauan pembayaran pelanggan, dan strategi pengelolaan piutang lainnya. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pengertian manajemen piutang, penilaian risiko kredit. Yang pertama ada penetapan kondisi pembayaran, yang kedua ada pemantauan piutang, yang ketiga ada strategi penagihan, yang terakhir ada optimalisasi likuiditas. Selanjutnya ada tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan bagian penting dari fungsi keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama dari manajemen piutang adalah mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan, mengurangi risiko kredit, dan meningkatkan likuiditas. Beberapa tujuan khusus dari manajemen piutang melibatkan yang pertama ada meningkatkan arus kas, yang kedua mengurangi risiko kredit, yang ketiga meningkatkan probabilitas, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional, yang kelima meminimalkan piutang tidak tertagih, yang keenam meningkatkan hubungan pelanggan, dan yang terakhir menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen piutang. Manajemen piutang adalah suatu bagian penting dari manajemen keuangan yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian terhadap piutang perusahaan. Piutang merupakan jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau dari pihak lain yang telah membeli barang atau jasa perusahaan tersebut. Fungsi utama dari manajemen piutang melibatkan beberapa aspek. Antara lain, ada pendanaan perusahaan. Piutang adalah perusahaan dan pengelolaannya dapat memberikan sumber pendanaan internal dengan memaksimalkan pengumpulan piutang. Perusahaan dapat meningkatkan likuiditasnya tanpa harus mengandalkan pendanaan eksternal. Yang kedua ada pengelolaan. Likuiditas adalah manajemen piutang membantu perusahaan untuk menjaga likuiditasnya dengan memastikan bahwa piutang dikumpulkan tepat waktu. Dengan cara ini, perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan dan menghindari masalah likuiditas. Yang ketiga ada peningkatan arus kas. Dengan mempercepat pembayaran piutang, perusahaan dapat meningkatkan arus kasnya. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan penghargaan diskon untuk pembayaran dini atau dengan meningkatkan efisiensi dalam proses penagihan. Yang keempat ada analisis pelanggan. Manajemen piutang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku pembayaran pelanggan. Ini membantu dalam menilai risiko kredit, menginvestasi pelanggan yang potensial memiliki masalah pembayaran, dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kelima ada pengendalian risiko. Manajemen piutang membantu dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan piutang seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko ketidakpastian pembayaran. Yang terakhir ada penyusunan kebijakan penagihan. Menetapkan kebijakan dan prosedur penagihan yang efektif untuk memastikan bahwa piutang dikumpulkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah diterapkan. Selanjutnya ada tugas seorang manajemen keuangan. Tugas seorang manajemen keuangan melibatkan sejumlah tanggung jawab yang bersifat strategis dan operasional. Berikut adalah beberapa tugas utama seorang manajemen keuangan. Itu ada perencanaan keuangan.
Yang pertama, menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan modal perusahaan. Yang ketiga ada merencanakan struktur modal yang optimal. Selanjutnya ada pengelolaan kas. Mengelola arus kas perubahan, menentukan kebutuhan kas, dan mengembangkan strategi pengelolaannya. Ada pengambilan keputusan investasi, menganalisis proyek-proyek investasi, dan menilai risiko dan pengembalian investasi. Memilih proyek-proyek yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang keempat ada pembiayaan, mengelola sumber-sumber pendanaan perusahaan, membangun dan menjaga hubungan dengan lembaga keuangan, dan memilih instrumen keuangan yang sesuai. Selanjutnya ada manajemen risiko, mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan, mengembangkan strategi untuk mengelola risiko. Dan yang ketiga, menggunakan instrumen kedua derivatif jika diperlukan. Selanjutnya ada metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Grand Plank Consulting atau GPK. GPK atau lebih sering disebut sebagai adalah metodologi menembus asupan biaya yang berasal dari Jerman. Metode ini dikembangkan pada akhir 1940-an sampai tahun 1950-an. Dirancang untuk memberi hasil yang konsisten dan akurat mengenai bagaimana biaya manajerial dimenghitung dan dibebankan ke produk atau layanan. Tujuan dari metode GPK ini yaitu memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat, dan pastinya akurat untuk para akuntan serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja intern. Misalnya pengontrol kualitas, manajemen proyek, dan juga manajer pabrik. Keberadaan GPK ini dianggap lebih baik oleh sejumlah perusahaan dibanding sejumlah sistem penetapan biaya tradisional lainnya yang biasa lebih fokus kepada analisis pendapatan perusahaan perspektif. Pelaporan eksternal yang sesuai dengan standar keuangan. Yang kedua ada akuntansi biaya berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas. Akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Terima kasih, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.